thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKID dan sahabat-sahabat IDM, pada malam ini saya ingin mengajak merenungkan tema bulanan MMT kita tentang kelaparan yang sungguh yang terbesar dan sangat membuat manusia menderita adalah karena tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diterima sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia, yang sungguh adalah gambaran Allah. Dan itulah keadaan di mana dunia telah membuat manusia tidak mengalami Allah dalam setiap relasi dengan manusia lainnya, bahkan dalam mengakui dirinya juga sebagai ciptaan Tuhan. Kehadiran Tuhan semakin tidak mudah dialami karena ada banyak pengalaman-pengalaman yang membuat manusia tidak datang pada Tuhan karena mengalami penolakan dan tidak diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dalam masyarakat. Inilah pengalaman yang sangat membuat manusia menderita. Manusia dapat tidak makan, manusia mungkin dapat juga tidak minum, tetapi manusia sekalipun makan dan minum mengalami sangat menderita ketika dirinya tidak diterima
dan tidak dicintai. Sesungguhnya kita itu adalah ciptaan yang lahir dari kasih Allah. Dari Allah yang begitu ingin cintanya yang melimpah itu nyata di dalam setiap apa yang kita jumpai dalam ciptaan-ciptaan Allah sendiri. Pada malam ini mari kita merenungkan juga bagaimana cinta Allah itu juga nyata dalam relasi kita dengan semua orang-orang yang kita kenal yang sudah ada dalam kerajaan Tuhan, dalam persekutuan dengan para kudus. Mari kita membawanya dalam renungan yang saya tawarkan melalui perantaran Bunda Maria dan Ibu Teresa. Saya ingin membawa ini dalam konteks kita itu diundang oleh Tuhan untuk bahkan mari kita coba merenungkan kembali dari pengalaman-pengalaman yang kita alami selama ini, pengalaman-pengalaman dari semua yang kita jumpai, bagaimana kemiskinan rohani sungguh sesuatu yang nyata dan real yang ada dan kita alami dalam hidup sehari-hari. Mari kita mengingat mereka sejenak. Pada bulan Oktober lalu, kemarin kita mengakhiri doa Rosario, ya, bulan Rosario. Dan pada bulan Oktober kemarin kita juga bersama-sama dalam sebulan selalu bersama dan melalui Bunda Maria kita mendoakan banyak orang dengan semua intensi yang kita persembahkan dalam Rosario. Dari 15, apa yang disampaikan Bunda Maria kepada penampakan di Fatima, saya mengambil 6 yang Bunda Maria sampaikan. Barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa Rosario akan menerima rahmat yang istimewa. Aku berjanji akan melindungi secara khusus dan memberi rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa Rosario. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa, dan memberantas kesesatan. Jiwa yang bersandar padaku dalam doa Rosario tidak akan binasa. Barang siapa berdoa Rosario dengan penuh kesungguhan dan kekusukan, dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan ditimpa kemalangan. Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap Rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Bapak Ibu, kita tahu dan kita selalu berdoa melalui perantaran Bunda Maria. Dan kita juga mengimani Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Dia tidak hanya berhenti sebagai Bunda Yesus, tapi dia juga adalah hamba Yesus. Dia juga murid Yesus. Dan sebagai hamba dan murid Yesus, kita pun juga dipanggil dengan panggilan dan perutusan yang sama. Kita diundang menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan dalam arti kita melayani dan kita membawa semua orang semakin mengalami relasi yang dalam dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini Bunda Maria senantiasa menjadi teladan dan menunjukkan kesetiaannya sebagai hamba Tuhan dengan memberikan perisai kepada kita, yaitu Rosario. Rosario adalah sesuatu yang kita imani dalam sejarah gereja dengan segala macam latar belakangnya, tetapi tetap
Rosario adalah kehadiran Bunda Maria yang nyata mengundang kita menjadi hamba Tuhan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Melalui Rosario, kita senantiasa menyadari peranan Bunda Maria yang besar dalam membawa banyak orang tak terhitung jumlahnya datang pada Tuhan. Bunda Maria mengundang semua orang, tapi juga mengundang kita secara personal untuk berdoa Rosario. Barang siapa yang berdoa Rosario dengan sungguh-sungguh dan kekusukan, merenungkan peristiwa-peristiwa suci, tidak akan ditimpa kemalangan. Inilah salah satu yang selalu memberikan kita kekuatan, bahwa hidup kita sebagai hamba Tuhan bukan mencari keselamatan untuk diri kita sendiri, tetapi ambil bagian dalam karya keselamatan, partisipasi dalam tugas perutusan Yesus yang Ia sudah mulai dengan membawa keselamatan itu sendiri dalam kebangkitannya, dengan mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Maka tidak ada lagi satu dosa pun, tidak ada lagi suatu kuasa maut pun yang dapat membawa kita menjauh dari Tuhan. Tidak ada satupun keputusan manusia yang dipengaruhi oleh kuasa maut sehingga tidak dapat datang pada Tuhan. Keputusan bebas manusia, keputusan imannya yang secara sungguh-sungguh selalu mengarah pada Tuhan, itulah yang membuat kita selalu dilindungi dari segala macam yang jahat. Dibebaskan dari segala macam hal-hal yang kita semakin mengarah kepada dunia. Karena kita telah memutuskan untuk mengarah kepada Tuhan. Rosario adalah satu bentuk doa yang membawa kita selalu mengarah kepada Tuhan. Dan dengan mengarah kepada Tuhan, kita pun juga membawa banyak orang, menjadi inspirasi banyak orang untuk datang pada Tuhan. Bunda Maria juga mengatakan, barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan dalam Rosario, tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. Rosario menjadi perisai bagi kita untuk selalu berada bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, dan ambil bagian dalam perutusan Tuhan Yesus melalui gerejanya dengan tuntunan Roh Kudus, membawa banyak orang, semua orang, dan siapapun, baik secara personal maupun secara persekutuan umat beriman, untuk datang dan memuliakan Tuhan. Saya ingin mencoba merenungkan, mengajak Bapak Ibu merenungkan kesetiaan Bunda Maria dan panggilannya sebagai hamba Tuhan dalam konteks kita yang selalu berdoa melalui perantaraan Bunda Teresa dari Kalkuta. Saya pernah membawanya ini dan saya ingin mengajak lagi mengingatkan. Kita selalu pernah merenungkan juga Bunda Maria yang berduka cita dengan doa Rosario 7 duka cita Maria. Dan di situ peranan pemahaman ambil bagian dalam penderitaan Yesus, mengurangi dahaga Tuhan, mengurangi semua peluh yang Tuhan alami, adalah juga kerohanian yang Ibu Teresa dari Kalkuta tunjukkan sebagai hamba Tuhan. Ibu Teresa mengalami sungguh mengurangi dahaga Tuhan adalah bentuk cintanya pada Tuhan. Maka mengikuti Yesus selalu berangkat dari pengalaman cinta yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Itulah yang selalu kita mohonkan kepada banyak orang. Pada semua orang semakin mengalami cinta yang dalam pada Yesus. Melalui semua peristiwa-peristiwa hidupnya. Kerap orang berhenti pada cinta yang dikondisikan oleh situasi-situasi manusia dalam hidup di dunia. Kerap manusia berhenti mencintai terus Allah lewat semua peristiwa jatuh bangunnya, suka dukanya. Kerap manusia memutuskan tidak lagi mencintai Tuhan karena segala macam pengalaman luka, pengalaman tidak mengenakan,
pengalaman dibenci, pengalaman ditolak, pengalaman tidak diterima, pengalaman tidak diakui kehadirannya. Dan itulah yang kita akan doakan dalam bulan ini. Bunda Teresa dari Kalkuta dengan semangat Ibu Maria, Bunda Yesus sebagai hamba Tuhan, mencoba dan terus menghayati panggilannya sebagai hamba Tuhan melalui panggilan khususnya yang sekarang kita renungkan dalam bulan ini dan sekaligus juga menjadi dasar kita untuk terus bersatu dalam semangat Ibu Teresa, Aethers, mengurangi dahaga Yesus. Inilah yang selalu kita temukan dalam hidup sebagai hamba Tuhan dalam Ibu Teresa dari Kalkuta. Cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama yang tersingkirkan dan tersakiti. Inilah yang mendorong dia selalu menerima, menyambut, dan bahkan hadir secara penuh bagi mereka semua yang tersingkir dan tersakiti. Apa yang melatar belakangi Ibu Teresa dengan cinta ini tiada lain adalah ia ingin mencintai Yesus sebagaimana Yesus belum pernah dicintai sebelumnya dengan cara yang ia ingin lakukan itu. Ia ingin mencintai Yesus sebagaimana Yesus belum pernah dicintai sebagaimana sebelumnya, yaitu dengan mengurangi Yesus, dahaga Yesus, mengurangi penderitaan Yesus. Dan itu ia tunjukkan sebagai bentuk cinta yang lembut, personal, dan sangat intim. Salah satu hal yang jelas yang Ibu Teresa tunjukkan dalam cintanya pada Tuhan, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Dan mengambil kata Yesus, saya haus sebagai keputusan imannya. Yaitu sebagai dasar dari semua yang ia lakukan dalam semua pelayanan, dalam semua pendampingan, dalam semua kehadirannya bagi siapapun yang ia perjuangkan hidupnya untuk terus datang pada Tuhan. Mengurangi dahaga Yesus bagi Ibu Teresa dan para saudara kita semua adalah sama dengan membawa setiap orang yang tidak dapat datang pada Tuhan karena banyak alasan-alasan duniawi dengan segala macam lukanya, semakin mampu melangkah berjalan bersama kita dan akhirnya dengan keputusan iman mereka sendiri datang pada Tuhan. Kita menemani mereka bukan supaya kita memutuskan bagi mereka datang pada Tuhan, tetapi kita menemani mereka supaya mereka mampu mengambil keputusan untuk datang pada Tuhan. Sebagaimana kita juga memutuskan dengan semua kondisi dan situasi, dan kita mengambil itu sebagai keputusan yang tertinggi dalam hidup ini. Bunda Teresa mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan iman itu adalah dinamis, tidak statis. Dan perjalanan iman itu adalah suatu keputusan yang terus diperbaharui setiap saat. Karena ia tahu, selain sebagai manusia yang harus menghadapi segala jatuh bangun, Ibu Teresa dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, datang untuk Tuhan kepada orang-orang yang ada dalam kegelapan. Dan dalam perjalanan imannya, Ibu Teresa mengalami pengalaman mistik Yesus yang menderita dan tersalib, yang memampukan dia masuk ke dalam misteri kasih pada orang-orang tersingkir yang ia jumpai dalam hidup dan pelayanan. Kemampuan Ibu Teresa masuk ke dalam kegelapan dunia ini bukanlah karena ia mampu, tetapi karena Yesus memampukan dia. Dan Yesus bersama dia. Dan Yesus hadir, mengundang dia. Kita semua mengalami dalam pengalaman love in action. Kita semua mengalami dalam spiritualitas Aethers ini. Yang membuat kita mampu untuk masuk dalam misteri Aethers bukanlah karena kita telah bertahun-tahun melakukan love in action, tetapi karena kita didorong oleh semangat yang sama, cinta yang sama. Dan kita menemukan Yesus memanggil kita di dalam
tempat-tempat di mana orang tak terlihat di dalam dunia ini. Kita semua dipanggil secara khusus untuk datang kepada mereka yang bersembunyi di balik penderitaan dan ketersingkiran. Dan kita mengajak mereka untuk keluar karena kita mengalami sukacita yang membuat kita ingin mereka juga mengalami sukacita yang sama, mengalami Allah dalam kepenuhannya. Dan inilah jalan iman dan keputusan iman yang terus diperbaharui oleh Ibu Teresa dalam setiap langkah-langkahnya, mengurangi dahaga Yesus. Bagi Ibu Teresa, sukacita mencintai Yesus adalah berasal dari sukacita berbagi dan ambil bagian dalam penderitaannya. Maka dia mengatakan, semakin besar pedih dan semakin dalam kegelapan, dia semakin masuk dan ingin mempersembahkan kepada Yesus senyumnya. Senyumnya untuk Tuhan. Tentu yang ia alami adalah sesuatu yang tidak mudah dan bahkan sulit. Tetapi kekuatan batin yang terbakar oleh cintanya pada Tuhan dan rahmat yang Tuhan berikan kepadanya dan para suster dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan kepada orang-orang yang tersingkir, semakin masuk dalam kegelapan dan kedalaman penderitaan mereka, semakin kerinduannya untuk membawa semua orang datang pada Tuhan. Dan inilah paradoks dari iman. Semakin kita mengalami kegelapan dan kekeringan dalam hidup ini, kita semakin didorong oleh rahmat Tuhan untuk melihat kemuliaannya, untuk tidak berhenti membawa orang kepada Tuhan. Kita semakin menemukan the joy of loving Jesus. Ya. Sukacita mencintai Yesus adalah karena sukacita kita untuk terus semakin dalam ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Kita sudah tahu bahwa Bunda Teresa dari Kalkuta mendapatkan 3 penampakan. Ketika banyak orang yang rindu datang pada Tuhan, saya mencoba menangkapnya demikian. Mereka tidak berteriak secara langsung, bawalah kami kepada Yesus, ini yang coba saya pahami. Tetapi penderitaan mereka adalah cerita Yesus. Penderitaan mereka, situasi mereka adalah Yesus yang menjerit. Yesus yang tersembunyi dan hadir dalam penderitaan mereka yang memanggil kita. Tentu dalam penderitaan dan situasi mereka, Bunda Teresa tahu bahwa mereka tidak menyebut Yesus. Mereka tidak berteriak untuk bawalah aku pada Yesus. Tetapi Bunda Maria, Bunda Teresa, dalam penampakan itu menemukan dan mendengar Yesus yang memanggil dia. Dan mereka yang meminta kepada Bunda Teresa, bawalah kami keluar dari semua penderitaan ini, supaya kami mengalami hidup dalam kedamaian dan hidup dalam ketenangan dan mampu mengalami Allah. Maka di sini cerita Yesus yang ada dalam diri orang-orang yang tersingkir ini meminta Bunda Teresa untuk datang kepada mereka. Mereka adalah Yesus yang berteriak. Yesus yang mengalami aku haus. Yesus yang mengatakan, datanglah padaku, berilah aku air, supaya aku mendapatkan kelegaan. Dan itulah Yesus yang ia temukan dalam cerita orang-orang yang mengatakan, bawalah aku pada Yesus. Yesus yang menderita, semakin menderita ketika mereka tidak mengalami bahwa Yesus bersama mereka. Maka ketika Yesus bersama-sama dengan semuanya, mengulurkan tangan dan tengadah ke arah Bunda Teresa dan mengatakan, datanglah, selamatkanlah kami, bawalah kami kepada Yesus. Yesus yang Bunda Teresa coba selami di dalam panggilan dan vision itu, penampakan itu, adalah Yesus yang meminta Bunda Teresa untuk menyentuh mereka, untuk datang kepada mereka. Itulah yang dibutuhkan oleh mereka
yaitu kehadiran kita. Cinta kita yang mendalam pada Yesus itulah yang membawa kita juga mau hadir dan bersedia ambil bagian dalam penderitaannya dengan hadir untuk mereka bagi Yesus. Dan ini pun juga hal yang sama diminta oleh Bunda Maria kepada Bunda Teresa. Layanilah mereka. Mereka milik Yesus. Mereka datang pada Yesus. Bawalah Yesus kepada mereka. Jangan takut. Ajarilah mereka berdoa rosario. Rosario dalam hal ini saya mencoba menyelaminya sebagai perisai. Ajarilah mereka berdoa yang membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah perisai yang membuat mereka semakin terbuka pada bimbingan Tuhan dan menolak yang jahat, menolak yang tidak baik, dan menolak semua hal-hal yang membawa mereka menjauh dari Tuhan dengan memutuskan, ya Tuhan, aku mau datang kepadamu. Seruan orang-orang dan juga permintaan Ibu Maria kepada Bunda Teresa semakin nyata ketika Yesus juga meminta Bunda Teresa, akankah engkau menolak melakukannya untuk melayani mereka, untuk membawa mereka kepada. Bunda Teresa menemukan permintaan Tuhan ini, pertanyaan Tuhan ini adalah misinya sebagai hamba Tuhan. Dan itulah misi yang nyata yang kita akan renungkan di dalam bulan ini. Bunda Teresa semakin menemukan kemiskinan yang paling mendasar adalah ketika orang tidak dicintai, orang tidak diterima, dan orang tersingkirkan. Dari mana ia akan mulai misinya? Adalah dari doa. Doa adalah bagi dia suatu kekuatan di mana dia terus bersandar kepada pada Tuhan Yesus. Dan di sini dia tahu bersandar pada Tuhan Yesus juga adalah keberanian dia terus bersandar pada Bunda Maria supaya ia mendengarkan suaranya, supaya ia mengalami suara Yesus di dalam lubuk hatinya. Kita sudah tahu kekuatan doa bagi Ibu Teresa dari Kalkuta. Doa membawa dia semakin beriman, iman menguatkan dia semakin terlibat, semakin mencintai, dan semakin terlibat dalam pelayanan, dan tentunya doa pada akhirnya adalah suatu perjumpaan dengan Tuhan dalam kedamaian. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat sukacita seorang pendoa, seorang hamba Tuhan yang tugas perutusannya membawa orang benar pada Tuhan dan melakukannya melalui doa. Doa adalah suatu perjumpaan yang sangat indah. Saya akan menyajikan satu film tentang bagaimana Ibu Teresa dan Paus Yohanes Paulus II adalah dua pribadi yang dipertemukan lewat juga pengalaman iman pada Bunda Maria dan tentunya juga lewat doa-doa. Mari kita melihat video ini. Saya coba merenungkan bagaimana Yesus yang kita renungkan dalam Sakramen Maha Kudus sungguh menjadi kekuatan yang menggerakkan kedua pribadi ini bertemu dan berjumpa dengan Yesus dalam satu perutusan, membawa pesan Yesus, akulah cinta, dan cinta itulah yang memberi kehidupan dan membawa semua manusia mengalami kedamaian dan keselamatan. Mari kita melihat videonya sebentar. God bless you, my mother.
Bapak Ibu, video ini menggambarkan bagaimana Yesus adalah yang membuat mereka berjumpa. Cinta yang mendalam pada Yesus menyatukan mereka menjadi satu pribadi yang mewartakan satu pribadi yang luar biasa. Paus Yohanes Paulus kedua sebagai Paus, Ibu Teresa dari Kalkuta sebagai pribadi yang diutus Tuhan untuk melayani dan menyambut semua yang menderita dalam kegelapan. Dua pribadi, yang satu diutus untuk mewartakan kepada dunia secara publik, secara terang, tapi satu dipanggil untuk mewartakan Yesus di balik penderitaan, di balik yang terang itu ada banyak orang yang menderita. Di sini kita melihat semua dipanggil menjadi hamba Tuhan, dan semua dipanggil untuk menemukan dan membawa setiap orang datang pada Tuhan. Baik yang ada di dalam penderitaan, maupun ada di dalam segala macam hingar-bingar dunia yang juga ada sisi kekosongan di sana. Maka saya mencoba mengakhiri renungan ini dengan kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat kembali yang pernah saya sampaikan tentang selama 300 tahun umat di Jepang mengalami yang namanya pembatasan, penganiayaan, pengejaran, dan sampai mereka sendiri mengalami bahwa menjadi seorang Kristiani adalah selalu sebuah keputusan iman. Ini adalah kisah tentang 300 tahun umat Jepang mengalami penganiayaan. Mereka dengan setia menjalani semuanya di dalam persekutuan dan juga kebersamaan melalui doa dan rosario. Dan saya menemukan doa rosario seperti yang Ibu Maria katakan adalah perisai untuk mereka melawan kejahatan, membawa mereka kepada suatu keyakinan akan keselamatan dan ketenangan hidup di dalam mereka menghadapi segala penganiayaan dan pengejaran. 300 tahun adalah tanda bahwa iman itu tidak dapat dimatikan oleh siapapun. Sekalipun iman itu mengalami banyak tantangan, apa yang kita temukan dalam kedua pribadi, Paus Yohanes Paulus kedua dan Ibu Teresa, juga adalah cinta yang mendalam yang sama yang sudah lebih dahulu Ibu Maria, Bunda Tuhan, menunjukkan kepada semua. Cinta yang mendalam pada Tuhan tidak dapat diganti tidak dapat dimatikan oleh apapun. Sekalipun manusia harus melalui masa-masa yang tidak mudah. Cinta yang mendalam itu nyata di dalam apa yang kita temukan dalam sejarah kemartiran di Jepang. Inilah tanda cinta itu. Di semua tempat-tempat mereka bersembunyi, cinta itu ditunjukkan dengan hadirnya gereja-gereja yang dibangun untuk mengenang. Dan tidak hanya mengenang, tapi terus mengingat bagaimana perjuangan orang beriman, bagaimanapun adalah suatu perjuangan yang menjadi saksi akan keberanian orang mengambil keputusan iman, mencintai Tuhan. Ada 139 gereja di mana-mana. Di Kepulauan Goto, termasuk di Nagasaki. Daerah yang kecil, tetapi di situ ditunjukkan dalam wilayah yang kecil, dalam wilayah dan tempat yang kecil, terbatas, disitulah kebesaran iman. Inilah yang menjadi paradoks juga dalam konteks kita mengimani Tuhan. Mari kita juga mengingat bagaimana dalam setiap gereja-gereja itu, disitulah pernah dan selalu dikenang sesuatu yang besar yang terjadi, yaitu bagaimana mereka terus setia berdoa, berdoa, dan berdoa. Sekalipun tidak ada kesempatan dan kemungkinan untuk merayakan Ekaristi, tetapi hati yang sama mereka merayakan kehadiran Tuhan dalam doa dan doa. Tentu ada banyak hal-hal cerita yang tidak mudah, tetapi bagaimanapun ini adalah saksi. Saksi bagaimana nenek moyang
dari para orang-orang yang mengalami penderitaan selama masa penganiayaan telah menjadi kisah yang membuat siapapun yang melihat, hadir, dan juga menyentuh saksi sejarah ini akan menemukan bukti cinta yang mendalam kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan sakramen penghormatan sakramen Maha Kudus, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu hal. Kita membawa renungan tema pada bulan November ini untuk menemukan kemiskinan rohani, kemiskinan batin di dalam pribadi-pribadi yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki, bahkan juga ditolak. Akhir-akhir ini saya mendampingi beberapa keluarga dan juga mahasiswa yang sungguh terbuka untuk cerita tentang apa yang mereka alami. Kesulitan di dalam berelasi sebagai satu keluarga, kesulitan untuk melihat ke depan dalam kekuatan iman. Mulai dari pengalaman depresi sampai dengan pengalaman keinginan untuk bunuh diri. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak dapat dan tidak boleh menutup mata akan situasi bahwa kenyataan hari-hari kita di masyarakat pada umumnya semakin menunjukkan manusia menolak Tuhan. Semakin menunjukkan perilaku dan sikap, pikiran, dan perasaan manusia-manusia yang dengan jelas menolak Tuhan. Apa bentuk penolakannya itu adalah tidak datang pada Tuhan. Ketika orang menderita, ketika orang depresi, ketika orang sungguh-sungguh mengalami situasi yang sangat-sangat menyakitkan, bagaimana terpencil, bagaimana dikucilkan, atau bahkan merasa dikucilkan karena masalah-masalah situasi mental. Situasi dunia makin mengajarkan kepada orang-orang sekarang ini, masyarakat zaman ini. Saya tidak menyebut hanya kepada orang-orang generasi milenial, generasi Z, karena ini semua adalah kita semua. Orang-orang menyerah untuk datang pada Tuhan dan datang pada manusia. Dan banyak para psikiater, para psikolog yang hanya berhenti menemani, mendampingi dari ilmu kejiwaan. Dan inilah tantangan kita. Bagaimana sikap batin yang selalu membangun relasi dengan Tuhan dan cinta pada Tuhan, itu tidak dapat hanya dibangun oleh satu hari, oleh sesuatu yang sifatnya spontan atau instan. Seolah-olah semua dapat dilakukan ketika ada masalah. Inilah tantangan terbesar yang kita hadapi. Masalah kejiwaan mengambil energi banyak orang muda dan keluarga. Bahkan ada satu keluarga yang sedang saya dampingi, Romo, saya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Karena ya semua usaha kita lakukan, tapi dia tetap seperti itu. Maka saya katakan, mari kita bangun bersama-sama sebagai satu keluarga. Membangun relasi sebagai manusia, sampai akhirnya kita juga mampu membangun relasi dengan Tuhan. Kekosongan rohani membuat keluarga-keluarga menjadi bingung mau melakukan apa ketika ada masalah besar terjadi di dalam keluarga. Mari dalam adorasi ini kita membawa doa-doa sungguh-sungguh untuk keluarga-keluarga yang tidak pernah memberikan ruang batin, tidak pernah membawa ke dalam doa, kehidupan doa di dalam keluarga. Doa bukanlah hanya tentang rutinitas, tetapi kesetiaan. Di dalam situasi apapun, doa tetap menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa bagi mereka semua.